Baik Desi, berita selanjutnya nih, Ya. yang masih ada sedikit nyerempet-nyerempetnya tentang Jokowi. Jokowi lagi ya. Jokowi lagi. Dan tiba-tiba aja nih Des, Presiden RI Prabowo Subianto melepaskan musuh-musuh Jokowi melalui amnesti. Waduh, kok bisa Non? Siapa Nah. aja nih musuh Jokowi yang akhirnya bebas dari penjara? Tercatat nih ya Des, ada Tom Lembong yang mendapatkan abolisi seperti yang sudah terdengar kabar ya oleh iya, Prabowo iya. Subianto untuk kasus korupsi impor gula yang dituduhkan terhadapnya. Tom Lembong sebelumnya mendapatkan vonis 4,5 tahun penjara karena kasus korupsi yang tidak diakuinya saat menjadi Menteri Perdagangan di era Jokowi lagi. Gitu ya. Berarti teman Jokowi dulu ya? Teman Jokowi banget sebenarnya harusnya dulu ya. Tom Lembong kini bisa hirup udara bebas usai dapat abolisi atau penghapusan status hukum dari Presiden disetujui oleh DPR RI. Oh iya, Tom Lembong ini sebelum terjerat kasus hukum memang sempat berseberangan ya dengan Jokowi karena kerap mengkritik kebijakan Jokowi. Apalagi Tom Lembong saat Pilpres 2024 juga nempel banget nih dengan Anies Baswedan. lawan Jokowi Anies Baswedan. Bahkan menjadi ketua tim pemenangan Pilpres Anies saat itu ya Non ya. Baik. Dan ternyata bukan cuma Tom Lembong aja nih Des. Oke, Ada siapa lagi juga tuh? Hasto Kristianto yang kabarnya tuh dulu juga berteman akrab dengan Jokowi Besti, ya. mantan besti Nah, Jokowi mantan juga. besti ya. Jadi musuh juga ya Iya. akhirnya. Dan gitu tuh mereka tuh sempat berkonflik dengan Jokowi ketika Pilpres 2024. Saat ini Hasto pun bebas menghirup udara yang sebelumnya divonis 3,5 tahun penjara Oke. karena kasus penyuapan komisioner KPU RI yang kasusnya bergulir di tahun 2019. Yang 2019 sempat ditutup-tutupin Iya. ya pas masih jadi bestinya Jokowi. Bestinya ya. Iya. Namun kasus itu baru putus Diputus Juli 2025 ya. Lalu sempat masuk penjara nih si Hasto ini ya Oke. beberapa hari hingga kemudian dibebaskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Waduh, Hasto juga sebelumnya kita tahu ya Nano ya sempat bersitegang dengan Jokowi di Pilpres 2024 karena PDIP kan nggak mau Gibran maju sebagai wakil presiden apalagi sampai otak-atik aturan Pilpres di Mahkamah Konstitusi ya. Sejak Pilpres 2024 Hasto juga yang lantang nih Non, nyerang keluarga Jokowi secara kebijakan kan banyak di keluarga ada Iya. jadi wali kota Medan waktu itu. Nah, Hasto tuh lumayan kencang juga nyerangnya. Serius ya dia nyerangnya ya. Baik. Bukan hanya itu aja, Presiden Prabowo juga memberikan amnesti untuk Julianus Pangawanan alias Ongen, terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE karena dia juga pernah menghina Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada tahun 2016 silam gitu ya. Musuh-musuh Jokowi pada dilepasin ya Non ya. Ada apa nih ya? Baik, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan Ongen mendapatkan amnesti dari Prabowo bersamaan dengan 1.178 terpidana lainnya karena dia dianggap memenuhi syarat. Oh, barengan sama Hasto berarti ya dapat amnestinya. Iya. Termasuk dalam hal ini mantan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto dan juga Tom Lembong. Dapat amnesti itu. Nah, apa kasus yang menimpa Ongen ini emangnya kasus apa sih? Kan 2016 sudah lama banget tuh ya Non ya. Baik, jadi gini Des, di tahun 2015 persisnya tanggal 17 Desember, Oke. di mana Badan Reserse Kriminal Polri menetapkan Julianus Paonganan selaku pemilik akun YP Paonganan menjadi tersangka kasus penyebaran konten pornografi. Katanya gitu ya. Julianus melalui akun Facebook dan juga Twitter miliknya menyebarkan satu foto Presiden Joko Widodo yang duduk bareng Nikita Mirzani. Sama Nick Mir nih ya. Cuman dalam foto itu ada juga tulisan ujaran kebencian Oh, gitu loh gitu. Des. Kalimat yang menjadi tagar itu kemudian dituliskan Julianus sebanyak 200 kali. Oh, enggak keriting itu jempol ya. Dan kalimat itulah yang dianggap polisi mengandung unsur pornografi. Oke, jadi ini mulai kelihatan ya satu persatu musuh Jokowi dibebaskan Prabowo. Apa ini jadi bibit ketegangan politik antara presiden dan wakil presiden nih Non? Soalnya pengamat politik Rocky Gerung menyebut keputusan Presiden Prabowo Subianto ini memicu apa yang disebut sebagai gempa politik di Solo. Gempa politik serem juga sebenarnya. Hal itu lantaran pembebasan Hasto melalui amnesti menunjukkan hubungan Prabowo dengan PDIP yang semakin mendekat. Semakin akrab ya, besti ya. Semakin besti. Padahal pas Pilpres kan berseberangan ya. Iya. Ada PDIP majukan Ganjar. Di sisi lain Jokowi merupakan pecatan PDIP dan hubungannya dengan Ketua Umum PDIP Megawati juga diketahui tidak baik-baik saja saat ini. Menurut Rocky, situasi politik yang terbentuk setelah amnesti dan abolisi tersebut sangat mencolok dan memberi gejala pemusatan kekuasaan yang mengarah ke blok
blok politik tertentu, yakni geng Solo, menjadikan pergerakan politik lawan semakin terpojok nih. Udah mulai kelihatan nih bentukan skema peta politiknya nih antara geng Solo, geng Hambalang, geng Hambalang, geng Solo, geng gitu. Menteng. Dan lagi ada geng mana tuh rumahnya? Menteng. Ya gitulah ya, Des, politik saat ini garis batas teman dan juga lawan tipis banget ya, tipis rambut kayaknya. Jadi kita tunggu aja nih kelanjutan hubungan Jokowi dan Prabowo. Apakah masih bisa mesra ke depannya? Nah, atau ya berakhir seperti hubungan Jokowi dan Megawati saat ini. Siapa tahu kan besok mereka akrab lagi. Bener. Ya. Kita lihat aja nih gimana nih ke depannya. Yang penting jangan masyarakat jadi korbannya ya. Itu yang penting.